Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ayuni Rusmawati, Deriski Amanatila, dan Nurfatia Hidayati akan menjelaskan aplikasi CRUD Data Pasien untuk memenuhi tugas akhir pemrograman berorientasi objek. Yang pertama akan dijelaskan oleh Deriski Amanatila. Baik, pertama-tama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus menyalakan examnya dulu. Kita untuk yang Apache dan MySQL di start saja. Lalu masuk ke localhost PHP MyAdmin. Untuk membuat data baru, kita klik new. Di sini kita tulis nama database-nya. Itu terserah. Untuk nama tabelnya diisi dengan kebutuhan. Untuk kolomnya juga kita buat sesuai dengan kebutuhan. Di sini untuk kolom ini, misal kita akan buat ID. Untuk di sini nama. Untuk tipenya bisa diganti menggunakan integer atau int, atau mungkin juga untuk variabel karakter itu juga bisa. Di sini saya akan menggunakan variabel karakter. Begitu juga dengan nama. Ini untuk panjang atau maksimal ID yang dimasukkan. Misal untuk ID-nya kita maksimal 10. Untuk nama 20. Jika ingin menggunakan kolom tersebut sebagai primary key, kita bisa pilih ini. Di Go. Langsung kita save. Nah, data yang kita buat langsung muncul di sini. Untuk database program yang kita buat itu kurang lebih seperti ini. Cara pembuatannya juga sama. Untuk pembuatannya di sini juga ada nama kode pasien dengan primary key. Ini lambang primary key-nya menggunakan variabel karakter. Begitu juga nama pasien, jenis kelamin, jenis dan juga alamat. Untuk yang selanjutnya, ke pembuatan atau tampilan dari formnya akan dilanjutkan oleh Ayuni. Baik, untuk yang selanjutnya di sini dalam pembuatan desain formnya, yang pertama kali di sini untuk judul beserta nama-nama yang ada di sini kita menggunakan label. Nah, untuk yang selanjutnya yang di sini kita menggunakan text file. Dan untuk jenis kelamin kita menggunakan radio button. Nah, dalam penggunaan radio button ini kita juga harus menggunakan button group. Karena apabila tidak menggunakan button group, nanti dalam penyeleksiannya hanya akan terseleksi dua-duanya. Tapi bila menggunakan button group akan terseleksi salah satu. Kemudian untuk di bagian alamat kita menggunakan text area. Nah, yang ini. Dan juga untuk tombol-tombol di sini kita menggunakan yang namanya button. Dan juga di sini kita menggunakan tabel untuk menampilkan datanya. Nah, di dalam pembuatannya juga kita tidak boleh lupa untuk menamai dari setiap
text file kita dengan cara klik kanan, kemudian klik change variable name, dan juga akan muncul nanti di sini namanya. Dan untuk namanya sendiri kita bisa sesuaikan untuk program yang akan kita gunakan. Dan juga di sini terlihat ada perbedaan warna antara button yang atas dan yang bawah. Caranya juga cukup mudah, yaitu dengan klik kanan, kemudian masuk ke properties, dan juga bisa diedit di bagian foreground. Nanti di sini diklik saja, lalu pilih sesuai warna yang kita mau. Sama juga untuk bagian backgroundnya, di sini kita menggunakan panel. Caranya juga sama seperti tadi penggunaan penggantian warnanya dengan klik kanan, properties, dan juga di sini backgroundnya tinggal diganti warna. Bisa disesuaikan sesuai desain yang kita mau. Langsung lanjut saja kita ke bagian source code-nya. Di bagian source code-nya ini kita terdapat import-import, kemudian ada form data pasien, dan juga ada source code untuk simpan datanya. Nah, di dalam simpan data, kita hanya membedakan di bagian sintaknya, yaitu kita menggunakan insert into. Dan juga nanti apabila data berhasil disimpan, maka akan muncul message data berhasil disimpan. Untuk bagian editnya, kita hanya perlu mengganti di bagian sintaknya, di bagian update, yaitu seperti ini. Bisa diikuti saja cara-caranya. Apabila berhasil diedit, nanti akan muncul message data berhasil diedit. Begitu juga dengan hapus data, kemudian tampil data, dan juga ada bagian refresh data, dan juga clear data. Ini juga merupakan shortcut dari button hapus, karena tadi di atas kita sudah menggunakan clear data, jadi di sini kita tidak perlu mengetikkan panjang shortcut karena sudah ada sintaknya, yaitu menggunakan clear data saja untuk memanggilnya. Sama juga untuk bagian tambah, edit, dan juga button cari dan yang lainnya. Mungkin segitu untuk bagian source code dari form data pasiennya. Kemudian untuk koneksi, di sini untuk pertama kali kita harus masuk ke libraries dulu. Kemudian klik kanan, add library, dan di sini kita cari yang namanya MySQL JDBC driver. Nah, karena di sini kita sudah memasukkan, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita harus membuat lagi kelas baru dengan cara klik kanan di bagian source page, klik new, kemudian klik Java class, dan beri nama sesuai nama koneksi ataupun nama kelas yang akan kita gunakan. Dan untuk isiannya, ini yang sudah kami kerjakan, yaitu seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin kita akan masuk ke bagian running programnya. Untuk running programnya akan dijelaskan oleh Nur Fatia. Sekarang kita akan mencoba memasuki data pasien dengan kode KP 04, lalu nama pasien Andi, jenis kelamin laki-laki, dan tulis jenis penyakitnya, misalnya demam. Lalu tanggal periksanya, tanggal 17 Juli 2022, dan alamatnya di Bandung. Lalu kita klik simpan,
dan datanya berhasil disimpan. Lalu di sini sudah muncul dengan kode KP04 atas nama Andi. Lalu kita coba tambah lagi dengan kode KP05 dengan nama pasien Sinta, jenis kelamin perempuan, dan jenis penyakitnya flu, tanggal periksanya 18 Juli 2022, dan alamatnya di Bogor. Lalu kita klik simpan, dan datanya berhasil disimpan. Sekarang kita coba mencari data yang sudah ada dengan kode KP04. Lalu datanya ditemukan atas nama Andi. Sekarang kita coba untuk mengedit alamatnya jadi Jakarta. Lalu edit. Dan datanya berhasil diedit. Jadi alamatnya jadi berganti jadi di Jakarta. Sekarang kita coba untuk menghapus data dengan kode KP04, lalu klik OK, dan datanya berhasil dihapus. Lalu ini untuk keluar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.